Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Abilia Meditasari, NPM 1702103055. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bentuk permainan imajinasi dan kreativitas, yaitu permainan cincin jari ajaib. Sebelum saya menjelaskan permainan cincin jari ajaib, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu kreativitas. Jadi, pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi kreativitas yang lebih banyak daripada yang biasa digunakannya, di mana kreativitas ini sebagai suatu proses untuk memikirkan berbagai gagasan dalam menghadapi suatu masalah atau persoalan. Adapun dalam hal ini kaitannya antara kreativitas dengan bermain, yaitu sebagai suatu proses untuk melahirkan gagasan atau unsur-unsur dalam sebuah pemikiran, yang mana dapat menimbulkan keasikan yang menyenangkan dan penuh tantangan bagi peserta yang kreatif. Sementara itu, kreativitas juga merupakan tantangan bagi pendidikan dan kehidupan pada saat ini dan kehidupan pada saat masa yang akan datang. Sebab kreativitas itu selalu dibutuhkan dalam setiap zamannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana permainan cincin jari ajaib. Adapun tujuan dari permainan cincin jari ajaib yaitu peserta diajak untuk berpikir bagaimana memasukkan benda yang lebih besar ke dalam benda yang lebih kecil ukurannya. Padahal sebenarnya hal itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Yang diperlukan hanyalah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, bidang bimbingan dalam permainan ini yaitu bidang pribadi dan bidang belajar, di mana dalam bidang pribadi, peserta dituntut untuk memikirkan dari setiap sudut pandang mereka masing-masing. Sedangkan dalam bidang belajar, mereka dituntut untuk mengerti bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Sedangkan alat dan bahan yang diperlukan dalam permainan ini yaitu satu cincin untuk satu kelompok, di mana dalam satu kelompok berjumlah 7 sampai dengan 20 orang. Selanjutnya, langkah dalam permainan ini yang pertama, bagi peserta menjadi beberapa kelompok dan bagikan satu cincin untuk satu kelompok. Kedua, minta peserta untuk memasukkan benda yang lebih besar ukurannya ke dalam cincin, misalnya meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini guru BK atau konselor dapat melakukan evaluasi atau refleksi. Yang pertama, apakah peserta memperoleh gambaran dari tugas permainan ini? Dan kedua, bagaimana reaksi dan respon peserta terhadap permainan ini? Dan ketiga, apakah makna dari permainan ini? Selanjutnya, poin belajar yang diperoleh dalam permainan cincin jari ajaib ini yaitu peserta dapat melihat dari sudut pandang mereka masing-masing, misalnya luas, tidak terbatas, dan tidak subjektif. Di sini peserta dituntut untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai permainan cincin jari ajaib. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana permainan cincin jari ajaib. Untuk memainkan permainan cincin jari ajaib di sini, saya telah menyiapkan cincin. Kemudian di sini saya akan memasukkan benda yang ukurannya lebih besar daripada cincin ini, yaitu meja. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak dan perhatikan gambar selanjutnya. Pada gambar ini, meja dapat masuk ke dalam cincin. Sedangkan pada gambar kedua, meja tidak dapat masuk ke dalam cincin. Jadi, dapat disimpulkan dari permainan cincin jari ajaib ini, apabila cincin ini didekatkan di mata, maka benda apapun bisa masuk di dalamnya. Sedangkan bila cincin ini dijauhkan dari mata, benda tersebut tidak dapat masuk di dalamnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai permainan cincin jari ajaib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.